Di sebuah hutan yang sejuk dan sunyi, jauh dari kebisingan manusia, hiduplah sepasang kakek dan nenek di sebuah gubuk kecil. Gubuk itu dikelilingi oleh taman penuh bunga yang bermekaran sepanjang tahun. Hasil kerja keras nenek yang sangat mencintai tanaman. Mereka hidup sederhana, namun bahagia. Suara burung dan angin yang berdesir di antara pepohonan adalah musik sehari-hari mereka. Setiap pagi, kakek pergi ke hutan mencari kayu bakar atau memeriksa perangkap ikan di sungai. Sementara nenek merawat bunga-bunganya dan menyiapkan makanan. Hidup mereka damai, saling melengkapi satu sama lain. Suatu hari, saat kakek sedang mencari kayu di tepi hutan, ia mendengar suara gaduh dari semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan seekor anak ular piton kecil dikepung oleh seekor serigala. Ular itu melingkar ketakutan, tubuhnya penuh luka. Tanpa terpikir panjang, kakek mengambil tongkatnya dan mengusir serigala tersebut. Setelah serigala itu pergi, kakek mengangkat ular kecil itu dengan hati-hati dan membawanya pulang. "Apa itu, kek?" tanya nenek, sedikit terkejut melihat suaminya membawa ular. "Ini anak ular piton yang hampir dimangsa serigala. Dia terluka. Aku tak tega membiarkannya," jawab kakek dengan lembut. Meski awalnya ragu, nenek setuju membantu kakek merawat ular itu. Mereka membersihkan luka-lukanya, memberinya makan, dan menyiapkan tempat tidur kecil untuknya di sudut rumah. Anak ular itu diberi nama Belang karena pola belang di tubuhnya. Hari demi hari, Belang tumbuh semakin besar. Ia menjadi bagian dari keluarga kecil mereka, seperti anak sendiri. Belang sering menemani kakek ke hutan atau membantu nenek menjaga kebun dari hewan liar. Ia bahkan tampak mengerti ketika nenek berbicara dengannya. Namun, kebahagiaan itu diuji ketika suatu hari kakek jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin lemah. Nenek dan Belang merawatnya dengan penuh kasih. Tapi akhirnya, kakek menghembuskan napas terakhirnya di bawah sinar matahari pagi. Nenek menangis di samping tubuh suaminya, sementara Belang melingkar diam di kaki kakek, seolah mengerti kesedihan itu. Setelah kepergian kakek, nenek hidup sendirian. Namun ia tidak benar-benar sendiri. Belang selalu ada di sisinya. Ular itu sering melingkar di dekat nenek saat ia duduk di beranda, menemaninya merawat bunga-bunga. Kehadiran Belang memberikan nenek kekuatan untuk terus menjalani hidup. Meskipun rasa kehilangan terhadap kakek masih ada, nenek menemukan penghiburan dalam kebersamaan dengan Belang. Di bawah langit biru dan di tengah taman yang indah, nenek dan Belang saling menjaga, menjalani hari-hari dalam damai, membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga. Meski hidup sendirian, nenek tidak merasa benar-benar sepi. Kini Belang sudah dewasa, tubuhnya besar dan kuat, namun ia tetap setia dan lembut kepada nenek. Belang sering menemani nenek dalam segala aktivitasnya. Ia membantu menjaga kebun dari hewan liar dan bahkan ikut menemani nenek saat bersantai di beranda. Kehadiran Belang membuat nenek merasa aman, meskipun ia tahu tubuhnya semakin tua dan lemah. Suatu pagi, nenek duduk di beranda gubuknya sambil memandang bunga-bunga yang bermekaran. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Namun hari itu, hati nenek terasa berat. Ia teringat pada kakek, pada hari-hari indah yang mereka lewati bersama di gubuk ini.
Kalau saja kakek masih ada. Gumam nenek pelan, matanya berkaca-kaca. Hidup nenek pasti lebih mudah. Belang yang melingkar di dekat kaki nenek tampak mengerti kesedihan itu. Ia mendekatkan tubuhnya yang hangat ke kaki nenek, seolah ingin menghiburnya. Nenek mengusap kepala belang dengan lembut. "Kau satu-satunya keluarga nenek sekarang," katanya. "Terima kasih karena kau selalu ada." Hari-hari terus berlalu dan tubuh nenek semakin tua dan rentan. Ia sudah tidak sekuat dulu saat berkebun atau berjalan-jalan di tepi sungai. Namun, belang selalu berada di sisinya, menjaga dengan setia. Suatu hari, saat nenek sedang duduk di beranda, terdengar suara gaduh dari dalam hutan. Suara langkah kaki manusia terdengar mendekat. Nenek merasa khawatir karena ia tahu bahwa orang luar jarang sekali masuk ke hutan ini. Tak lama kemudian, muncul sekelompok pemburu hewan liar. Mereka terkejut melihat nenek tinggal sendirian di hutan. "Nek, apa Anda tinggal di sini seorang diri?" tanya salah satu seorang pemburu. Nenek mengangguk. "Iya, sudah lama sekali saya tinggal di sini, tapi saya baik-baik saja." Para pemburu memandang nenek dengan rasa iba. Mereka tahu bahwa nenek sudah tua dan rapuh, dan tinggal di hutan yang liar bisa berbahaya. "Anda harus ikut kami ke desa, Nek. Tinggal di sini terlalu berbahaya. Kami akan membawa Anda ke tempat yang lebih aman," kata salah seorang pemburu. Meski nenek enggan meninggalkan gubuknya, ia tahu bahwa tubuhnya semakin lemah untuk hidup sendiri di hutan. Akhirnya, dengan hati berat, nenek mengikuti para pemburu. Ia hanya membawa beberapa barang kenangan dari gubuknya. Sementara belang yang bersembunyi di balik pepohonan mengamati dari kejauhan. Belang merasa takut kehilangan nenek saat para pemburu membawa nenek pergi. Belang mengikuti mereka dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan besar. Ia tidak berani mendekat, takut ketahuan oleh para pemburu. Namun, ia tidak ingin nenek pergi begitu saja. Selama perjalanan, nenek terus menoleh ke arah hutan. Ia berharap bisa melihat belang. Namun ia tahu ular itu mungkin tidak berani muncul di hadapan manusia. Hatinya terasa berat meninggalkan sahabat setianya itu. "Aku harap kau baik-baik saja di sana, belang," bisik nenek dalam hati. Ketika mereka sampai di desa, nenek dibawa ke sebuah rumah kecil yang disediakan oleh penduduk. Para penduduk desa menyambut nenek dengan hangat, menawarkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman. Namun, nenek merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ia merindukan belang. Belang terus mengintai dari pinggir desa. Ia tidak pernah berani mendekat terlalu jauh. Namun ia selalu memastikan nenek ada di tempat yang aman. Setiap malam, belang bersembunyi di balik semak di luar rumah nenek, melingkar dalam diam, menunggu kesempatan untuk melihat nenek lagi. Suatu malam, nenek sedang duduk di depan rumah, memandang bintang-bintang. Ia merasa sangat rindu pada belang. Saat itulah ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ketika ia melihat ke arah suara itu, matanya terbelalak. Di sana dalam bayang remang-remang, ia melihat belang melingkar, memperhatikan dari kejauhan. "Belang," seru nenek dengan suara lirih. Mendengar panggilan itu, belang mendekat perlahan, berhenti beberapa meter dari nenek. Air mata mengalir di pipi nenek saat ia melihat sahabat setianya itu. "Kau mengikutiku ya?
kau benar-benar setia," katanya sambil mendekati Belang. Sejak malam itu, Belang sering mengunjungi nenek di malam hari saat desa sudah sepi. Mereka kembali menghabiskan waktu bersama, meskipun tak lagi di hutan. Nenek tahu bahwa Belang selalu ada untuknya, menjaga dan mencintainya seperti dulu. Meskipun dikelilingi oleh penduduk yang ramah dan suasana desa yang hidup, nenek merasa kesepian. Hatinya selalu teringat pada kehidupannya di hutan, pada gubuk kecilnya, taman bunganya, dan tentu saja Belang, ular piton yang ia rawat seperti anak sendiri. Belang si ular piton tidak pernah meninggalkan nenek sejak hari nenek dibawa ke desa. Belang selalu mengintai dari kejauhan. Ia bersembunyi di semak-semak di pinggir desa, menjaga nenek tanpa diketahui orang-orang. Setiap malam saat desa sepi, Belang mendekat ke rumah nenek. Kadang ia melingkar diam di bawah jendela nenek, mendengar suara napasnya yang lembut, memastikan nenek baik-baik saja. Nenek sering berbicara pada Belang. Meskipun ia tidak bisa melihatnya, "Aku tahu kau di sana, Belang. Maafkan nenek karena meninggalkanmu di hutan. Kau selalu setia, bahkan lebih dari manusia manapun." Hati nenek terasa lebih ringan setiap kali ia merasa kehadiran Belang. Meski tak bisa menyentuhnya lagi seperti dulu, ia tahu Belang masih ada untuknya. Suatu pagi, seorang warga desa yang sedang mencari kayu di pinggir hutan melihat Belang melata di antara semak-semak. Ular piton besar itu segera menarik perhatian. Kabar menyebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat banyak warga berkumpul. Mereka menganggap ular sebesar itu berbahaya bagi manusia dan hewan ternak. "Kita harus menangkapnya sebelum ular itu menyerang," seru salah seorang warga. Belang yang menyadari bahaya itu mencoba menjauh, namun tubuhnya yang besar membuatnya mudah ditemukan. Warga memasang jebakan di sekitar semak-semak, dan akhirnya Belang tertangkap. Ia merontah, tubuhnya yang besar menggeliat keras, tapi ia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan yang dibuat warga. Saat nenek mendengar keributan dari luar, ia segera keluar dan bertanya pada seorang tetangga, "Ada apa ini? Mengapa ramai sekali?" "Ular piton besar tertangkap di pinggir desa, Nek. Kami akan membunuhnya. Ular sebesar itu berbahaya bagi semua orang," jawab tetangga itu. Hati nenek mencelos. Ia tahu ular yang dimaksud adalah Belang. Dengan langkah tertati-tati, nenek berlari ke tempat warga berkumpul. Ia melihat tubuh Belang terikat dan terbaring tak berdaya di tanah. Mata Belang bertemu dengan mata nenek, seolah-olah memohon pertolongan. "Jangan bunuh dia," teriak nenek dengan suara gemetar. "Dia tidak berbahaya, dia teman saya." Namun warga tidak peduli. Mereka sudah menganggap Belang sebagai ancaman. Tanpa mendengar protes nenek, beberapa warga mulai menyalakan api untuk membakar Belang. Nenek berusaha mendekat, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan orang banyak. Dengan air mata mengalir di pipinya, nenek hanya bisa menyaksikan sahabat setianya terbakar tengah api. "Belang," tangis nenek pecah. "Maafkan nenek. Nenek tidak bisa menyelamatkanmu." Setelah api padam, tubuh Belang yang hitam hangus membuat hati nenek semakin hancur. Warga menganggap masalah sudah selesai, tapi bagi nenek, ini adalah kehilangan yang sangat tak tergantikan. Setelah kehilangan kakek, kini ia kehilangan satu-satunya sahabat yang selalu setia menemaninya. Hari-hari nenek menjadi semakin sunyi. Ia sering duduk di depan rumahnya, memandang langit dengan pandangan kosong. Dalam pikirannya, kenangan tentang Belang dan kakek terus terulang.
Hatinya penuh penyesalan karena tidak bisa melindungi sahabat terakhirnya. "Sudah cukup," bisik nenek pada dirinya sendiri suatu malam. "Aku sudah terlalu tua dan tak ada lagi yang tersisa. Kakek sudah pergi, belang juga. Aku bisa apa? Aku hanya bisa menunggu akhir hidupku." Meski kesepian melanda, nenek mencoba bertahan. Ia tetap menyiram bunga kecil di halaman rumahnya, meskipun tenaganya tidak sekuat dulu. Setiap kali angin berembus, ia merasakan kehadiran belang, seolah-olah ular itu masih ada di sisinya. Pada suatu pagi, nenek ditemukan terbaring di ranjangnya oleh seorang tetangga. Wajahnya tenang, seperti seorang yang akhirnya bertemu kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah syal tua, kenangan dari kakeknya. Di mata orang-orang desa, nenek hanyalah seorang wanita tua yang menjalani hidup sederhana. Namun bagi nenek, ia telah menjalani hidup yang penuh cinta bersama kakek dan belang. Kini ia telah pergi menyusul mereka ke tempat yang lebih damai.